Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Musamus Merauke, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen, Angkatan tahun 2021. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas kelompok pada mata kuliah Manajemen Operasional dengan dosen pengampu, yaitu Bapak Apolinaris S. Autai SEMM. Kami dari kelompok 1 terdiri dari 6 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. So, langsung saja ini dia video presentasi dari kami. Oke, saya Siti Saida. Saya yang akan memandu video presentasi pada kali ini. Tapi sebelum kita membahas lebih lanjut, izinkan kami perkenalan terlebih dahulu. Dalam era globalisasi, kualitas menjadi tulang punggung keberhasilan suatu perusahaan dalam menjalankan roda perekonomian. Kualitas yang baik akan menghasilkan kepercayaan dari konsumen, sehingga pihak manajemen untuk memberikan perhatian lebih pada suatu kualitas produk yang dihasilkan. Untuk memonitoring suatu kualitas dan pencapaian kualitas yang diharapkan, maka perlu pengendalian mutu. Pengendalian mutu memegang peran yang sangat penting dalam ekonomi maupun manajemen. Untuk dapat memonitoring suatu produk agar dapat meningkatkan dan menjaga kualitas, diperlukan sebuah alat yang dinamakan statistik produk kontrol atau SPC. Pada tahun 1924, Dr. Walker mengembangkan gagasan mengenai diagram kendali. Seorang ahli statistik dari Bell Laboratories adalah orang pertama yang mengakui bahwa proses industri sendiri dapat menghasilkan data melalui penggunaan metode statistik. Dapat mengetahui bahwa proses berada dalam kendali atau dipengaruhi oleh sebab-sebab khusus yang melebihi variasi alamiah yang dapat diramalkan. Pengertian kendali proses statistik. Kendali proses statistik atau SPC merupakan aplikasi metode statistika untuk pemantauan dan pengendalian proses untuk memastikan bahwa dia bekerja pada potensi penuh untuk menghasilkan produk yang sesuai. Dalam SPC, proses berperilaku diduga untuk memproduksi sebanyak mungkin produksi sesuai dengan limbah paling mungkin. Alat kunci dalam SPC adalah kontrol grafik. Fokus pada perbaikan terus-menerus dan dirancang percobaannya. Dalam menggunakan SPC untuk mengukur kinerja suatu proses dikatakan bekerja dalam kendali statistika apabila sumber variasinya hanya berasal dari sebab-sebab umum dan variasi khusus atau terusut assignable. Tujuan dari SPC adalah memberikan sinyal statistika apabila terdapat sebab-sebab variasi khusus. Dengan SPC kita dapat mempercepat tindakan yang diperlukan untuk menyingkirkan sebab-sebab khusus assignable tersebut. Variasi dalam SPC. 1. Variasi ilmiah. Variasi ilmiah adalah variabilitas yang mempengaruhi setiap proses produksi dengan derajat yang berada dan telah diproduksi sebelumnya, serta sering disebut
suatu penyebab umum. Variasi alamiah bertindak seperti suatu sistem konstan yang memproduksi sebab-sebab yang sifatnya acak. Meskipun setiap nilainya berbeda, sebagai sesuatu kelompok, nilai mereka tersebut membentuk suatu pola yang dapat digambarkan sebagai suatu distribusi. 2. Variasi tersusun. Variasi tersusun adalah variasi dalam proses produksi yang dapat ditelusuri ke sebab-sebab tertentu. Faktor-faktor seperti misalnya mesin, kesalahan peraturan pada peralatan pekerja yang telah atau tidak terlatih, sumber bahan baku yang baru merupakan sumber potensial dari variasi tersusun. Apa itu kapabilitas proses? Kapabilitas proses merupakan suatu analisis variabilitas yang relatif terhadap persyaratan atau spesifikasi produk serta untuk membantu pengembangan produksi dalam menghilangkan atau mengurangi banyak variabilitas yang terjadi. Kapabilitas proses ini merupakan suatu ukuran kinerja kritis yang menunjukkan proses mampu menghasilkan sesuai dengan spesifikasi produk yang diterapkan oleh manajemen berdasarkan kebutuhan dan ekspektasi pelanggan. Gasser 2000. Ada dua cara memikirkan variabilitas ini. Yang pertama, variabilitas yang menjadi sifat atau alami pada waktu tertentu, yakni variabilitas seketika. Yang kedua, variabilitas meliputi waktu. Suatu proses dikatakan memiliki kemampuan yang baik jika penyebaran variasi alami sesuai dengan penyebaran batas yang ditentukan. Fungsi dan manfaat kapabilitas proses. Kapabilitas proses berfungsi untuk mengukur hubungan kinerja antara proses aktual dan batas spesifikasi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas proses dan produktivitas. Adapun manfaat dari kapabilitas proses antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menciptakan keseragaman produk. Yang kedua, menjaga atau meningkatkan kualitas produk. Yang ketiga, memfasilitasi desain produk dan proses. Yang keempat, membantu pemilihan dan pengendalian vendor. Yang terakhir, memprediksi ongkos total dengan menurunkan eksternal dan internal. Sampling keberterimaan. Sampling keberterimaan ialah cara bagaimana penelitian yang dilakukan secara tidak menyeluruh. Dengan kata lain, hanya elemen sampel yang diteliti. Elemen sampel ialah sesuatu yang menjadi objek penyelidikan. Adapun teknik sampling sebagai cara untuk menentukan sampel yang jumlahnya sesuai dengan ukuran sampel yang menjadi sumber data sebenarnya, dengan memperhatikan sifat-sifat dan penyebaran populasi agar diperoleh sampel yang representatif. Teknik sampling sendiri merupakan sebuah metode atau cara yang dilakukan untuk menentukan jumlah dan anggota sampel. Setiap anggota sampel tertentu saja yang mewakili populasi yang dipilih setelah dikelompokkan berdasarkan kesamaan karakter. Kira-kira apa sih hubungannya sampling dengan sistematika? Jadi hubungan sampling dan sistematika merupakan hubungan yang erat, di mana sistematika merupakan penentuan angka dan sampling merupakan sebuah sampel yang digunakan untuk melakukan penelitian.